Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, kami menghadapi pilar Dewa Iblis, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Ketangguhannya benar-benar di luar imajinasi kami. Zheng Yue tersenyum, itu sudah pasti, kamu tidak perlu merasa kecil hati akan hal itu. Di masa lalu, banyak pasukan pemburu iblis kelas berusaha menghancurkan pilar Dewa Iblis tanpa hasil. Sudah 6000 tahun berlalu, dan masalah 72 Dewa Iblis membuat kita paling tidak berdaya. Inilah kekuatan inti iblis, selama pilar-pilar yang mengganggu ini masih ada, iblis tidak akan pernah benar-benar mati. Kamu tidak perlu terlalu sedih, di masa depan, ketika kamu cukup kuat, kami akan memikirkan beberapa cara. Satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, Xian dan Samsara meninggal terlalu muda saat itu, kalau tidak, mungkin dia bisa menyebabkan keajaiban. Long Hao Chen memberikan tanggapan serius, tapi kami berhasil. Berhasil dalam hal apa? Ucap Zheng Yue. Long Hao Chen melanjutkan, kami berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Di dunia ini, tidak akan pernah muncul lagi Dewa Iblis Ular. Dan bahkan sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa garis keturunan iblis ular akan mampu bertahan. Apakah kamu mengatakan ini dengan sungguh-sungguh? Kamu benar-benar menghancurkan pilar Dewa Iblis? Tidak, itu tidak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kamu sangat berbakat, dengan budidayamu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Melihat penampilan Zheng Yue yang tidak percaya, Long Hao Chen menunjukkan wajah sedih. Tapi kakek buyut, kami baru saja melakukannya, dan inilah alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis menangkapku sebagai alasan perang suci ini. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkan kamu menghancurkan pilar Dewa Iblis? Long Hao Chen mengangguk, bisa dikatakan begitu, tapi itu bukan aku, itu teman binatang ajaibku, Hao Yue. Saya yakin rekan-rekan saya seharusnya menyadari bahwa Hao Yue adalah binatang ajaib yang tidak normal. Hingga saat ini, belum ada yang bisa mengetahui dari ras apa dia berasal. Namun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, yang sepertinya tidak banyak berguna bagi kita manusia. Tapi itu sangat merusak iblis, terutama pilar Dewa Iblis. Hao Yue menghabiskan kekuatan hidupnya sebagai biaya untuk membantu kita menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Jika tebakanku tidak salah, justru karena Kaisar Dewa Iblis menebak ancaman yang diwakili Hao Yue terhadap ras iblis, maka dia menuntutku dari aliansi. Hao Yue dan aku terikat oleh darah. Selama aku mati, Hao Yue tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Di pasukan pemburu iblis ke-64, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada yang memperhatikan detail ini, hanya saja, semua orang merasa sangat bingung, dan menyetujui penjelasannya setelah menyadari hal ini. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat serius. Tanpa diragukan lagi, memperoleh kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah aset yang luar biasa bagi aliansi kuil, tapi sekarang umat iblis memulai perang suci habis-habisan. Akankah kuil aliansi memiliki kekuatan untuk menolaknya? Tidak ada yang tahu. Perang hanyalah sebuah premis, kedua pihak masih dalam tahap mempersiapkan pasukannya. Selama 6000 tahun terakhir, meskipun umat manusia terus pulih, mereka pada akhirnya hanya menempati sebagian benua, kekuatan iblis juga terus meningkat, dan mereka tidak memiliki masalah kesuburan. Sementara manusia mengumpulkan kekuatan, bagaimana iblis tidak melakukan hal yang sama? Khususnya, iblis dengan peringkat lebih tinggi ada jauh lebih dari 6000 tahun yang lalu. Saat ini, emosi Long Hao Chen dan Hao Yue bergejolak seperti yang dibayangkan. Zheng Yue melakukan refleksi mendalam, dari sudut pandang aliansi, menyerahkan Long Hao Chen pasti akan memberi mereka kesempatan untuk terus memulihkan diri. Tapi setelah itu, akankah mereka mendapat kesempatan lain untuk mendapatkan kekuatan menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sulit untuk dikatakan, dan untuk melindungi Long Hao Chen,
Aliansi harus menghadapi kemarahan iblis, lagi pula, demi kemakmuran ras mereka, penguasa iblis manapun dalam situasi seperti ini tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membunuh Long Hao Chen dan Hao Yue. Lama kemudian, Zheng Yue memiliki nada yang sulit, "Nak, jangan biarkan ini keluar, hal ini sangat mungkin akan membuat situasi tidak menguntungkan bagimu." Long Hao Chen tetap tersenyum tenang, "Kakek buyut, tidak ada yang tidak adil. Saya tidak bisa melawan hati nurani saya. Seperti yang kubilang, aku tidak punya cara untuk menyerahkan Hao Yue, dia adalah saudara baikku. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengatakan kebenaran dan menyerahkan keputusan kepada aliansi. Apapun keputusan yang mereka ambil, saya tidak punya keluhan. Kakek buyut, tolong pinjami aku kamar. Sebelum aliansi mengambil keputusan, saya akan tinggal di kuil assassin." Zheng Yue menutup matanya, berperang melawan dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Memiliki ketahanan yang baik terhadap keserakahan, hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menghadapi hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Tanpa ragu, Long Hao Chen membawa situasi seperti itu ke hadapannya. Dia tidak dapat mengantisipasi bagaimana pelaporan hal ini akan berdampak pada keputusan aliansi. Jika menyangkut kehidupan jutaan penduduk aliansi, tidak ada yang bisa memprediksi apa hasil akhirnya. "Kakek buyut," suara Chai Er tiba-tiba terdengar, berbentuk teriakan nyaring seperti mimpi. Long Hao Chen merinding, melihat melampaui keyakinan ke arah Chai Er. Membuka matanya, Zheng Yue mengarahkan pandangan heran ke Chai Er. Itu adalah cicitnya, yang tentu saja paling dia kenal. Panggilan Chai Er terdengar aneh, sangat berbeda dari sebelumnya. "Aku baru ingat, kamu adalah kakek buyutku. Kakek buyut, bagaimana dengan ayah dan ibu saya? Kenapa mereka tidak datang menyelamatkanku?" "Chai Er, ada apa denganmu?" Zheng Yue tampak kaget melihat Chai Er dalam keadaan seperti itu. Long Hao Chen buru-buru melangkah maju, bergabung dengan sisi Chai Er. "Chai Er, apakah kamu baru ingat segalanya?" Long Hao Chen benar-benar lupa tentang masalahnya sendiri, menatapnya, segera memeluknya. Tapi Chai Er saat ini sangat terguncang. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kedinginan, menatap lekat-lekat ke arah Zheng Yue. Apa yang terjadi? Zheng Yue bingung dengan pertanyaan terakhir cicitnya. Long Hao Chen menggendong Chai Er, menyeka air mata di wajahnya dengan hati-hati. "Itu salahku, aku tidak berhasil melindungi Chai Er." Dia memberitahu Zheng Yue bagaimana dia kehilangan ingatannya. Tentu saja, dia tidak menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan menara keabadian, hanya menyebutkan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membawa Chai Er keluar dari pengepungan, tidak punya pilihan lain selain ikut campur dalam kebangkitannya. Mendengar penjelasan Long Hao Chen, Zheng Yue terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa ini sama sekali tidak bisa disalahkan pada Long Hao Chen. Siapa yang bisa memprediksi kebangkitan tiba-tiba Chai Er? Long Hao Chen sudah melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak menceritakan detailnya, bisa dibayangkan bahwa ketika dikelilingi oleh begitu banyak pasukan penghilang pemburu iblis, berhasil melarikan diri sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Rumah yang disebutkan Zheng Yue berada di dalam istana kantor eksorsis Mountain Pass. Rumah Zheng Yue terletak di sana, bukan di kuil assassin. Sebagai kepala militer eksorsis Mountain Pass, rumahnya berada di halaman belakang kantor istana. Zheng Yue tidak hanya membatasi kebebasan kelompok Long Hao Chen, hanya membiarkan mereka tinggal di sini. Kemudian dia memberitahu Long Hao Chen bahwa masalah tersebut akan dilaporkan kepada atasan. Jadi untuk saat ini dia harus menunggu informasi apapun dari kuil aliansi. Pada saat Zheng Yue mengatakan itu kepada Long Hao Chen, dia sudah memikirkan masalah itu secara menyeluruh. Ini adalah eksorsis Mountain Pass dan wilayahnya. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya, tidak bisakah dia membiarkan anak ini pergi begitu saja? Setiap orang memiliki alasan pribadinya sendiri ketika bertindak, tidak terkecuali dia. Pada saat dia melihat Chai Er setelah kehilangan ingatannya, pola pikir Zheng Yue berubah total. Untuk pertama kalinya, dia menyadari kesalahannya sendiri. Demi aliansi dan kuil assassin, Chai Er mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, sampai-sampai ingatan ini akan menjadi yang pertama muncul kembali. Jika dia tidak membiarkannya mengambil warisan belati samsara, apakah Chai Er harus mengalami rasa sakit seperti itu? Dan kali ini, apakah Long Hao Chen akan dikorbankan untuk aliansi? Zheng Yue tidak bisa melakukan itu. Dia sudah membuat tekad menyeluruh bahwa tidak peduli apa, dia akan melindungi Long Hao Chen dan Chai Er. Setelah bangun, suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang secara bertahap memastikan bahwa beberapa ingatan Chai Er telah kembali. Tetapi ini hanya beberapa kenangan,
ketika dia berusia 3 atau 4 tahun, terbukti dari rangsangan di jalur Gunung Eksorsis, dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya Seng Yue, yang akhirnya menstimulasi beberapa kenangan dalam dirinya. Meskipun ini hanya sebagian kecil, tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik. Sayangnya, segera setelah melihat putri mereka, Seng Lingxin dan istrinya harus kembali ke Exorcist Mountain Pass, dengan dimulainya perang suci. Meskipun mereka merasa sangat kasihan pada putri mereka, tanggung jawab berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Saat ini, ingatannya baru saja kembali, emosinya memang sangat terpengaruh. Namun selama beberapa hari terakhir, di bawah jaminan Long Hao Shen dan yang lainnya, dan dengan perhatian yang ditunjukkan oleh orang tua dan kakek buyutnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, ingatannya belum semuanya kembali, dan apa yang telah berlalu tidak dapat diubah, dan dia mengatasinya sedikit demi sedikit. Selama 2 hari terakhir, kondisi mentalnya hampir pulih sepenuhnya. Setelah dia tenang, dia banyak memikirkan hal-hal baru-baru ini. Meskipun Long Hao Shen untuk sementara tinggal di sini, baik itu dia atau anggota tim lainnya, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Sejak kehilangan ingatannya, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Long Hao Shen, yang bisa dikatakan telah merawatnya dengan baik. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah seorang gadis, dan memiliki emosinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, bahkan dalam keadaan amnesia, dia secara bertahap mulai menerima Long Hao Chen. Setidaknya sekarang dia tidak akan tersipu begitu jelas ketika Long Hao Chen meraih tangannya dan berjuang melawannya. Selama ini, dialah yang berkorban untuknya. Sekarang setelah peristiwa besar terjadi, dialah yang seharusnya menghiburnya. Sekarang dia menyadari hal ini, Chai Er mengambil inisiatif untuk mencari Long Hao Shen di kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak ada. Mungkinkah kuil aliansi telah memberikan keputusan mereka mengenai hal itu? Memikirkan hal ini, Chai Er merasa sangat tegang, diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, merasa napasnya tidak stabil. Memalingkan kepalanya, Chai Er melihat Chen Yinger keluar dari kamar terdekat, penasaran tentangnya. Seolah dia menemukan penyelamatnya, Chai Er bergabung dengan sisi Chen Yinger. Yinger, apakah kamu tahu tentang Hao Chen? Apakah kamu melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Chen Yinger menjawab, masih bingung, tentu saja dia tidak ada di kamarnya sekarang. Dia sedang menyiapkan makanan untukmu. Tahukah kamu bahwa sejak kita kembali, semua yang kamu makan disiapkan secara pribadi oleh Kapten? Jadi dia benar-benar menyiapkan makananku. Pada saat dia bisa ditinggalkan oleh aliansi kapan saja, kalau dipikir-pikir, akulah yang seharusnya menyiapkan makanannya, bukan sebaliknya. Melihat ekspresinya, Chen Yinger yang mendapat konfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tidak menyembunyikan rasa cemburu di hatinya. Chai Er, kamu gadis yang sangat beruntung. Tahukah kamu, sehari setelah kamu mendapatkan kembali sebagian ingatanmu, Kapten berkata bahwa pikiranmu tidak stabil, dan dia harus membuatkan makanan enak untuk kamu makan, agar kamu bisa merasa lebih baik. Penampilan Chai Er yang lesu tiba-tiba menjadi berkilau, apalagi yang dia katakan. Mata Chen Yinger sedikit memerah, dia mengatakan bahwa di masa depan, mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Dia ingin menghargai waktunya bersamamu, karena hanya itu yang bisa dia lakukan untukmu. Dengan cepat, Chai Er tiba-tiba menghilang dari pandangan Chen Yinger. Melihat sisa-sisa bayangan dari tempat dia menghilang, Chen Yinger menghela nafas, berbicara dengan keras, Chai Er, kamu benar-benar menikmati keberuntungan. Ada beberapa dapur di istana kantor Exorcist Mountain Pass. Dalam waktu kecil, Long Hao Shen sedang bekerja. Dapur ini kecil, dan berdasarkan permintaan Long Hao Shen, dapur ini disediakan untuk digunakannya dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, dia sedang menambahkan kayu bakar ke dalam tungku sambil memperhatikan keadaan kuali. Sebagai anak miskin yang bertanggung jawab atas keluarga, Long Hao Shen mulai belajar memasak bersama ibunya pada usia 6 tahun. Meski bakatnya di bidang ini tidak terlalu terpuji, setidaknya rasanya tidak terlalu kurang. Dia juga orang yang memasak sup yang terbuat dari tumbuhan liar untuk ibunya saat itu. Kondisi kehidupannya saat ini jelas jauh berbeda dengan masa lalu. Long Hao Chen ingin melakukan beberapa hal yang sangat ingin dia lakukan sebelum aliansi mencapai keputusannya. Jadi yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk Chai Er. Seiring bertambahnya usianya, Long Hao Chen memahami bahwa dia akan segera berusia 18 tahun. Apa yang dia rasakan terhadap Chai Er bukan sekadar rasa suka, tapi cinta yang hanya ada di antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.
Itu karena, setiap kali dia memikirkan Chai tidak peduli apa yang diinginkannya, mengabulkannya akan menjadi kebahagiaan terbesarnya. Hilangnya ingatan Chai adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami. Masa depan tidak pasti, dan dia tidak ingin memikirkannya, hanya berharap bisa tinggal bersamanya lebih lama lagi. Setiap hari, bisa melihatnya dan melakukan sesuatu untuknya sudah cukup. Chai diam-diam berdiri di belakang pintu dapur, mendekati diam-diam, dia melihat Long Hao Chen yang sibuk. Mengenakan celemek putih bersih, dia sedang bekerja di dapur. Saat ini, dia tampak seperti seorang juru masak muda, tanpa keagungannya sebagai kapten pasukan pemburu iblis. Tanpa disadari, pandangan Chai menjadi kabur. Merasa seolah jantungnya ditusuk dengan kejam, dia merasakan tenggorokannya tercekat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia sedang menyiapkan makanan, wajah Long Hao Chen bergerak tiba-tiba, dan tangan kanannya terangkat, melepaskan kilatan cahaya keemasan yang membuka pintu, berhadapan langsung dengan Chai yang matanya kabur karena air mata. Chai Long Hao Chen terkejut melihatnya di sini. Hao Chen, Chai tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, menangis dengan keras di dadanya. Bodoh, ada apa denganmu? Long Hao Chen bertanya dengan suara yang lembut. Mendengar dia memanggilnya bodoh, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Di masa lalu, Chai suka memanggilnya seperti itu. Dia adalah idiot pribadinya. Chai tidak membalasnya, karena dia melompat ke arahnya sambil menangis. Tubuh Chai selembut sebelumnya. Hanya saja seiring bertambahnya usia, tubuhnya menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Merangkul gadis yang lembut, Long Hao Chen hanya bisa merasakan kedamaian. Namun perasaan ini tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Chai saat ini belum sembuh total. Saat ini, dia hanya tergerak secara emosional, dan tidak jatuh cinta yang mendalam seperti di masa lalu. Tapi ini masih bagus bukan? Hao Shen, di dunia ini, tidak ada orang yang sebaik kamu. Chai mengangkat kepalanya, memberitahu Long Hao Shen kata-kata ini. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku akan baik? Selama kamu bisa menjadi lebih baik, saya sangat puas dengan itu. Jangan memaksakan diri untuk mengingat perkara masa lalu. Sejujurnya, saya sangat ketakutan saat itu. Sekarang, aku sebenarnya tidak begitu ingin melihatmu memulihkan ingatanmu. Itu karena jika mereka pulih, kamu pasti akan teringat akan masa-masa menyakitkan itu. Chai dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak, aku pasti akan mengingat semuanya. Itu karena kamu ada dalam ingatanku. Aku benar-benar ingin mengingat tentang emosi yang aku alami di masa lalu saat berada di sisimu. Mungkin justru karena gambaran menyakitkan inilah aku ingin memahami perasaanmu terhadapku.